Saudara, puluhan warga desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara memblokir jalan menuju akses perkebunan kelapa sawit milik kelompok tani Karya Bersama di Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman. Perkebunan sawit tersebut dituding ilegal karena menyerobot lahan sekitar 50 orang pemilik yang sah tanpa ganti rugi sepeser pun. Diduga oknum pemerintah kecamatan dan desa terlibat dalam dugaan aksi kong kali kong transaksi jual beli lahan perkebunan sawit ini. Menurut salah satu wakil pemilik lahan yang memimpin penyegelan dan pemblokiran akses jalan masuk utama perkebunan tersebut, Junaidi mengungkapkan dia dan pemilik lahan lainnya sejak tahun 2017 sudah 3 kali meminta pemerintah kecamatan dan desa Muara Kaman Ulu agar memediasi pertemuan persengketaan lahan itu dengan pimpinan perusahaan perkebunan, namun tidak mendapatkan respon hingga kini. Bahkan pemilik lahan merasa dipermainkan oleh sejumlah oknum pejabat kecamatan. Jadi begini Pak, hari ini kita memasang baleho. Ini bentuk tanda kebersamaan kami, tuntutan ke kelompok tani Karya Bersama yang dipimpin oleh Pak Haji Bedi karena penyerobotan lahan masyarakat Muara Kaman yang dilakukan dibuka lahan perkebunan oleh kelompok kelompok tani Karya Bersama yang dipimpin oleh Pak Haji Bedi. Kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2017 awal, akhir 2016 itu Pak. Pada tanggal 16 Agustus 2021 lalu, perwakilan pemilik lahan akhirnya turun ke lokasi perkebunan, memasang portal dan memblokir jalan serta memasang spanduk berukuran besar bertuliskan tuntutan sebagai reaksi penyerobotan dan kerugian yang dialami 50 warga pemilik lahan. Total luas lahan mencapai sekitar 225 hektar atau setara dengan kurang lebih 1.500 meter persegi. Para pemilik lahan ini mengantongi surat segel yang diterbitkan pemerintah desa dan kecamatan sebelumnya sebagai bukti kepemilikan lahan itu selama bertahun-tahun digarap oleh warga. Sebagai lahan bercocok tanam sebelum akhirnya digusur dan dibanguni perkebunan sawit oleh kelompok tani Karya Bersama tanpa diketahui oleh pemilik lahan. Pemilik lahan sudah pernah sekali melakukan pertemuan dengan pimpinan perkebunan sawit tersebut. Warga menuntut pengembalian lahan mereka atau minimal perusahaan melakukan ganti rugi sesuai harga NJOP lahan di Muara Kaman Ulu. Namun menurut Junaidi, pemilik perusahaan perkebunan menolak tuntutan itu dengan alasan tidak mau membayar jual beli lahan 2 kali. Pemilik lahan pun meminta bukti transaksi jual beli dengan siapa terkait lahan ini. Namun pemilik perusahaan menolak permohonan tersebut. Beberapa kali kita melakukan tuntutan atau minta difasilitasi oleh di pemerintah kecamatan. Hampir setiap waktu kita melakukan mediasi dengan pihak kecamatan, namun sampai hari ini tidak ditanggapi dengan serius. Kami tidak tahu apa penyebabnya. Setiap kali masyarakat melakukan tuntutan atau minta dilakukan mediasi, selalu mendapat perlakuan yang kurang, artinya tidak sesuai lah dengan apa yang kami harapkan seperti itu. Kini Junaidi dan puluhan warga lainnya akan menyegel seluruh akses jalan dan aktivitas perkebunan sebelum ada pertemuan dan kejelasan status pembelian lahan itu seperti yang mereka cantumkan poin tuntutannya di dalam baleho yang mereka pasang di akses utama jalan perkebunan. Hingga kini, camat dan kepala desa Muara Kaman Ulu belum memberikan keterangan terkait hal itu dengan alasan akan melakukan rapat dengan pihak terkait untuk membicarakan persoalan dugaan sengketa lahan itu terlebih dahulu. Pimpinan perkebunan sawit Muara Kaman Ulu beberapa kali berjanji untuk melakukan penjelasan terkait kronologis penggarapan perkebunan sawit miliknya. Janji pertemuan pun disepakati berulang kali untuk mengkonfirmasi keberadaan perkebunan itu kepada wartawan. Namun hingga kini tak memenuhi janjinya. Tetapi berdasarkan informasi berkembang di masyarakat, perusahaan perkebunan sawit mendapatkan lahan tersebut dengan melakukan ganti rugi kepemilikan kepada warga penggarap. Kami
yang saat ini berjumlah 50 orang, Pak, menuntut lahan kami yang ada. Itu kami memiliki legalitas berupa segel tahun 1986 yang diterbitkan 1987. Nah, inilah menjadi dasar kami untuk menuntut hak kami. Sementara itu, menurut informasi yang kami dapat, Pak Haji Bedi membeli bukan ke pemilik lahan atau pemilik segel yang tersebut. Nah, ini terus terang kami merasa keberatan dari dari Pak Haji Bedi maupun dari pemerintah setempat yang mungkin memberikan legalitas kepada Pak Haji Bedi ketika melakukan transaksi jual beli. Sementara kami tidak mengetahui atau tidak pernah diberitahu tentang lahan kami yang sebenarnya yang ada di sini. Dari Muara Kaman Ulu, Kutai Kartanegara, Hardin melaporkan.